Pengen banget jadi kreator, tapi kalian nyaris nggak punya waktu buat bikin konten. Kalian nggak perlu takut, karena sekarang AI bisa bantu kalian. Dan ini bisa hemat banget budget kalian, termasuk waktu kalian buat bikin konten. Nggak percaya? Ini dia videonya. Oke guys, bukan RPUL balik lagi. Jadi di sini gue bakal jelasin seberapa ngebantunya AI buat kerjaan kita, terutama konten kreator ya. Jadi gue di sini udah jadi konten kreator lumayan lama dan gue nggak bisa bohong kalau AI itu banyak banget ngebantuin kerjaan gue, termasuk di channel YouTube gue yang dulu. Jadi dulu tuh gue bikin channel YouTube tentang fakta-fakta atau info-info pengetahuan umum atau sejarah lain-lainnya. Nah, kalau bikin yang kayak gitu-gitu kan otomatis kita perlu waktu buat riset bahan, buat nyari-nyari topik apa yang kira-kira menarik lain-lain, dan itu kan juga bisa menghabiskan waktu yang lumayan panjang lah ya, cuma buat bikin skripnya doang gitu, belum nanti ngeditnya, belum nanti take-nya, lain-lain. Sedangkan kan posisinya gue nggak punya tim, sementara gue harus tetap berusaha untuk nurut sama schedule yang udah gue bikin tentang kapan uploadnya dan jam berapa uploadnya kayak gitu. Nah, AI ini jujur ngebantu banget, terutama buat bikin skrip ya. Jadi dulu itu waktu gue masih bikin channel tentang info-info sejarah itu, gue pakai ChatGPT buat nyari-nyari skripnya. Jadi gue cuman klik atau ketik code. Jadi gue klik perintah yang pengen gue kasih ke AI. Nah nanti mereka akan langsung ada tuh. Dan itu gue bikin langsung buat 30 hari ya. Jadi nanti jadi ketika nanti gue misalkan lagi nggak sempat atau gimana, ya gue udah ada tabungan ide-ide kontennya gitu. Jadi tinggal diambil aja di ChatGPT dan gue rubah-rubah dikit kayak gitu. Nah, ada juga beberapa kreator di luar sana yang mungkin mereka bener-bener full banget videonya tuh pakai AI. Dari mulai orangnya, dari mulai skripnya, lain-lain, sampai ngomongnya itu semuanya pakai AI, itu ada banget. Itu juga salah satu yang sekarang lagi banyak banget dan rame banget dipakai sama orang, terutama kreator-kreator yang mungkin gak pede ngomong depan kamera, mungkin nyaris gak punya waktu buat bikin konten lain-lain. Itu juga ada beberapa aplikasi atau ada beberapa website yang dia bisa nyediain jasa buat bikin konten, full konten pakai AI kayak gitu sih. Ada juga nih buat kalian-kalian yang hobi fotografi, yang hobi jepret-jepret di jalan gitu ya pakai HP. Nah, ini ada beberapa brand HP, ada beberapa merek HP yang dia udah dilengkapin sama AI kamera. Nah, ini AI kamera juga ngebantu banget. Jadi ini juga menghemat waktu kalian buat ngedit foto. Misalkan kamera kalian tuh bukan kamera yang wah banget. Nah, jadi si AI kamera ini dia yang ngebersihin gambar kalian. Nah, jujur HP yang gue pakai ini juga dia ada AI kameranya. Tapi bentukannya itu, jadi gue foto dulu. Nah, begitu fotonya udah selesai, nanti si AI kameranya ini akan ngebersihin fotonya. Tadinya mungkin foto gue burik ya, nanti gue akan kasih contohnya. Nah, itu dibersihin langsung sama AI kayak gitu. Jadi dia bakal dibersihin dulu dan langsung kelihatan hasilnya. Nah, Google Photos yang kapan tau pernah gue jelasin ya, yang ngestabilin gambar, yang ada auto enhance-nya, yang bikin foto, yang bikin videonya jadi lebih bagus, itu juga termasuk salah satu produk AI. Nah, itulah kenapa gue bilang AI itu sangat ngebantu itu buat kita kalau kita mau konten. Pun juga kalau misalkan kita aktif di dunia graphic designer ya, di Canva pun juga itu udah disediain beberapa fitur-fitur AI ya. Jadi kayak kalian kalau misalkan mau bikin foto produk kalian kelihatan lebih bagus, foto produk kalian kelihatan lebih keren gitu ya, tanpa kalian harus ngedit ribet-ribet, dan hasilnya juga ya bisa dibilang lumayan natural. Nah, itu juga ada fitur-fitur Canva yang pakai AI. Nah, nanti gua akan tunjukin di contoh. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur Canva yang dia bisa pakai AI, dari mulai foto produk tadi, yang ada beberapa fitur-fitur magicnya gitulah yang ada di Canva gitu. Ada juga beberapa yang bisa bikin gambar kalian jadi kayak bagus, lain-lain. Kalian juga bisa order gambar juga di Canva pakai AI. Nah, di contohnya itu nanti bakal kelihatan ya, tinggal masukin aja kalian mau bikin apa, nanti dari AI akan langsung bikin hasil gambarnya kayak gitu. Itu gampang banget dan cepet banget, which is itu kan ngebantu juga ya buat kalian konten ya, apalagi buat kita nih yang lagi kerja kantoran kayak gua contohnya, dan pengen jadi kreator buat dapat penghasilan tambahan kayak gitu-gitu. Nah, ini AI ngebantu banget, jujur ngebantu banget. Tapi satu yang harus diingat ya, kalau kita pakai AI apalagi buat konten ya, yang kita full isi konten kita tuh pakai AI semua, ini harus kita tahu kalau AI itu nggak sepenuhnya dia bakal kelihatan natural kayak yang biasa ya, manusia aslinya ngomong gitu. Jadi kayak konten itu nggak akan 100% kelihatan natural, bahasanya kurang lebih gitulah. Jadi nanti pasti kalian akan ngerasa
oh ini kok robot banget, oh ini yang masih ada campuran manusianya kayak gitu. Jadi AI itu walaupun ngebantu kita, tapi tetap aja bakal ada beberapa sisi kekurangannya juga, terutama tadi ya kalau kita ngonten pakai video itu pasti akan kelihatan banget ada beberapa hal yang kok kayaknya ini robot banget gitu-gitu. Karena kan biar gimana pun ini kecerdasan buatan ya, bukan alamiah natural dari manusia gitu dia ngomong. Makanya gue saranin buat temen-temen yang pengen konten apalagi perlu script, kalau kalian bikin script pakai AI lebih baik itu kalian lihat dulu hasil tulisannya, nah terus nanti kalian gabungin pakai bahasa kalian sendiri gitu. Jadi supaya terkesan kalau konten yang kalian bikin itu masih tetap konten yang ya bukan robot banget lah kayak gitu. Pun juga kalau ngomong ya lebih better kalau kalian mau voice over atau kalian mau video kayak gini itu ya lebih baik ya udah kaliannya aja langsung yang ada di frame atau kaliannya langsung yang ngomong ketimbang kalian pakai AI, karena itu akan kelihatan banget gak naturalnya kayak gitu. Pasti kelihatan kok bedanya, karena kan kalau kecerdasan buatan ya namanya dia robot lain-lain ya dia nggak akan ada intonasi ngomongnya, dia nggak akan ada ekspresifnya kalau lagi ngomong, nggak kelihatan kayak manusia asli yang ngomong, jadi kan akan kelihatan dia buatan banget. Itu gue saranin kalian tetap kalau kalian take video, kalau kalian voice over gitu-gitu tetap kalian aja yang take, jangan ngandelin AI malah menurut gue, daripada nanti kesannya videonya itu nggak natural. Orang kan pasti pengennya denger tuh orang asli gitu yang ngomong ya, bukan AI. Karena ya feel-nya akan beda kalau kalian denger robot yang ngomong sama manusia asli yang ngomong. Jadi mungkin video gue segini dulu, kayaknya udah panjang juga ya, udah 8 menitan nih kalau nggak salah, atau OTW 8 menit. Semoga kalian jadi makin paham, semoga kalian tetap optimis buat konten walaupun waktunya terbatas, walaupun harus ngurus ini itu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bukan dari TOL pamit, dan adios.